Bab 024. Rere ingin segera ke kamar mandi, karena kandung kemihnya terasa penuh. Namun inti tubuhnya yang terasa nyeri membuat wanita cantik itu meringis kesakitan. "Mas Damar kemana sih? Abis manis sepa dibuang. Aku kok ditinggalin sendiri?" Omel Rere sembari mencoba untuk bangun. Wanita cantik itu berjalan terlatih menuju kamar mandi. Dia ingin membersihkan diri dari sisa-sisa pergulatan panasnya dengan sang suami subuh tadi. Sedangkan Damar sekarang sedang berada di dapur, pria tampan itu membuat sarapan untuk sang istri. Walaupun dia tidak pernah memasak di apartemennya, setidaknya Damar tahu bagaimana cara memasak. Karena dulu dia juga pernah hidup sendiri di luar negeri. Damar memasak nasi goreng dengan topping telur ceplok, sosis, bakso dan beberapa bahan makanan yang dibeli sang istri di minimarket tadi malam. Tidak lupa Damar menyiapkan susu hangat untuk istrinya itu. Lumayan enak. Istriku pasti sangat lapar sekarang. Dia harus segera sarapan untuk memulihkan tenaga, gumam Damar sembari membawa nampan berisi 1 piring nasi goreng dan juga segelas susu untuk sang istri. Saat sampai di dalam kamar, dia terkejut saat tidak mendapati istrinya di atas tempat tidur. Namun saat mendengar gemericik air dari dalam kamar mandi, Damar yakin kalau istrinya itu sedang mandi. Karena khawatir dengan keadaan sang istri, Damar pun mencoba membuka pintu kamar mandi itu. Dia tersenyum saat melihat istrinya yang sedang mengguyur tubuhnya di bawah aliran air hangat. "Kamu nggak apa-apa kan sayang?" tanya Damar yang membuat Rere terjingkat. Wanita cantik itu memegangi dadanya karena terkejut. "Kamu apa-apaan sih mas? Main nyelonong masuk ngagetin aku saja." Omel Rere sembari menyambar handuk yang tergantung. Wanita cantik itu membalut tubuhnya dengan handuk dan duduk di atas kloset. "Apa ada yang sakit sayang? Katakan sama mas," ujar Damar sembari berjongkok di hadapan kayak istri. "Tubuhku sakit semua mas. Ini, terutama ini," ujar Rere sembari membuka kedua kakinya lebar-lebar. Dia memperlihatkan inti tubuhnya yang terlihat memerah dan bengkak. Dan itu sukses membuat Damar mendelihkan matanya. "Ya ampun sayang, kenapa jadi seperti ini?" tanya Damar yang membuat Rere mendengus kesal. "Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya." Ledek Rere yang membuat Damar menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Sudah deh mas, jangan buat aku bete, gendong aku ke kamar. Milikku masih sakit, rasanya masih ngilu," rengek Rere yang membuat Damar tersenyum. Damar tidak tersinggung sedikit pun saat istrinya itu berbicara ketus padanya, dia malah lebih suka kalau istrinya seperti itu. Damar pun membopong tubuh sang istri keluar dari kamar mandi menuju kamarnya. Rere yang masih cemberut pun menyuruh sang suami mengambil 79 salep yang ada di dalam laci nakasnya. "Ambilin salep di sana mas, obatin milik aku. Kalau sampai nggak sembuh kamu bakalan puasa beberapa hari ke depan," ancam Rere yang membuat Damar mendelikkan matanya. "Iya sayang, kalau perlu nanti aku belikan obat yang manjur biar milik kamu cepat sembuh," ujar Damar yang membuat Rere memutar bola matanya malas. "Dasar pria egois.
Kalau sudah begini saja ketakutan. Bukannya khawatir istrinya sakit, pasti khawatir kalau nggak bisa bercocok tanam lagi, gerutu Rere sembari menatap sang suami yang sedang mencari salep di dalam laci nakas. Nadia dan Galaksi akan pulang ke apartemennya diantar Ardiansyah, sekalian Ardiansyah ingin pergi ke perusahaan. Sebenarnya Nadia sangat khawatir meninggalkan ibunya sendiri di rumah itu, namun Larasati meyakinkan kalau dia akan baik-baik saja dan bisa mengatasi Surya Diningrat dan juga Ayudhya. Mobil yang dikendarai sopir Ardiansyah sudah keluar dari gerbang rumah mewah itu, sekarang di rumah itu hanya ada Surya Diningrat, Ayudhya dan Larasati saja. Larasati sudah cantik dengan dress rumahnya, begitu juga dengan Ayudhya. Sedangkan Surya Diningrat masih kelimpungan karena sampai siang begini Suci belum kembali ke rumah itu. Ingin bertanya kepada Larasati, namun Surya Diningrat takut kalau menantunya itu sampai curiga. Sekarang Larasati sedang berada di ruang tengah, dia terkejut saat Surya Diningrat dan Ayudhya sudah berdiri di hadapannya. Jangan pura-pura polos kamu wanita sialan. Pergi kamu dari rumah ini dan dari kehidupan Mas Ardi. Jangan sampai kamu menyesal karena bertahan di sini lebih lama lagi. Ancam Ayudhya yang membuat Larasati tersenyum. Benar yang dikatakan oleh Ayu, lebih baik kamu pergi sendiri. Daripada kami yang bertindak kasar sama kamu, ujar Surya Diningrat menimpali ucapan Ayudhya. Tanpa mereka semua ketahui, mobil yang ditumpangi oleh Ardiansyah, Nadia dan Galaksi tadi sudah kembali. Belum juga keluar dari area komplek perumahan itu, Nadia mengajak ayahnya itu kembali. Dia mengatakan kalau handphonenya ketinggalan di kamar sang ibu, karena itu Ardiansyah menuruti keinginan putrinya itu. Mereka bertiga pun turun dari dalam mobil, Nadia sengaja menggandeng lengan sang ayah dan mengajak ayahnya masuk ke dalam rumah itu, diikuti oleh Galaksi. Jangan pernah kamu mengancamku Ayu. Aku bukan wanita miskin yang gampang kamu tindas seperti dulu. Dulu aku tidak bisa melawan kalian, karena aku tidak punya apa-apa. Tapi kalau sekarang kalian berani mengusikku, aku bisa saja menghancurkan kalian berdua dengan sekali tepuk. Ujar Larasati sembari menyeringai. Kamu memang gak ada kapok-kapoknya Laras. Apa kamu tidak ingat kalau aku dan Papa sudah pernah menghancurkan kamu sekali? Dan kami tidak akan ragu-ragu menghancurkan kamu sekali lagi. Apa mendekam di penjara selama 8 tahun kamu masih belum kapok? Teriak Ayudhya yang membuat Larasati tersenyum, akhirnya ucapan keramat itu keluar juga dari mulut Ayudhya. Sedangkan Ardiansyah yang sedang menuju ke ruang tengah langsung menghentikan langkahnya saat mendengar ucapan Ayudhya. Pria parubaya itu mengepalkan tangannya kuat-kuat, dia hendak melangkah namun Nadia langsung menahan pergerakan sang ayah. Sebaiknya ayah tetap di sini, dengarkan apa yang mereka ucapkan. Sekarang ayah harus tahu siapa istri pertama ayah itu sebenarnya, ujar Nadia sembari menatap tajam mata sang ayah. Ardiansyah menganggukkan kepala sembari meremas tangannya sendiri, dia benar-benar tidak menyangka akan mendapati kenyataan pahit itu. Kamu terlalu percaya diri Ayudhya. Sekarang Mas Ardi memang belum tahu siapa kamu sebenarnya, makanya dia masih bersikap sabar sama kamu. Tapi seandainya saja dia tahu kalau kamu adalah alasan penderitaan aku dan
80. Nadia selama ini, dia pasti akan membenci kamu. Apalagi kalau dia sampai tahu kamu dan mertuamu ini pernah menjebakku dan menjebloskan aku dalam penjara selama 8 tahun, dia akan membuangmu. Ujar Larasati yang membuat Ayudhya tertawa terbahak-bahak. Sedangkan Ardiansyah yang mendengar ucapan Larasati itu langsung memundurkan langkahnya, tangannya sampai gemetaran. Nadia pun langsung menggenggam kedua tangan sang ayah. Jangan mimpi kamu bisa mengambil Mas Ardi dari tanganku Laras. Sekarang dia memang masih tergila-gila sama kamu, tapi aku pastikan sebentar lagi dia akan kembali membuang kamu. Aku bersumpah akan membuat Mas Ardi membenci kamu selamanya, ujar Ayudhya percaya diri. Mas Ardi itu sangat menyayangi aku, dulu aku yang sudah membujuk dia supaya menikahi kamu. Dia sangat menghargaiku karena aku selalu menurut dan mematuhi semua perintahnya. Aku yang membuat dia menikahi kamu dan aku juga bisa membuat Mas Ardi membuang kamu ke jalanan. Ujar Ayudhya yang membuat Ardiansyah memejamkan matanya menahan nyeri di dadanya. Mendengar kebenaran dari mulut Ayudhya membuat tubuh pria paruh baya itu gemetar, dia tidak menyangka di balik kejadian yang menimpanya di masa lalu ada campur tangan istri tuanya itu. Bahkan ucapan-ucapan manis Ayudhya selama ini hanyalah kebohongan. Ayudhya yang selalu memberikan kekuatan dan meyakinkan pada Ardiansyah kalau Larasati baik-baik saja dan akan kembali bertemu dengannya itu semuanya hanya bohong. Sakit. Dada Ardiansyah terasa ditusuk-tusuk ribuan jarum, rasanya dia sudah tidak bisa berdiri tegak lagi. Galaksi menahan tubuh calon ayah mertuanya itu agar sampai tidak terjatuh, begitu juga dengan Nadia. Larasati terbahak-bahak mendengar ucapan percaya diri Ayudhya. Ayudhya yang melihat itu pun mengepalkan tangannya. Aku tahu kebusukan kamu Ayudhya. Apa yang kamu lakukan di belakang Mas Ardi aku tahu semuanya. Kalau sampai Mas Ardi mengetahui itu, aku jamin kamu dan kedua anakmu itu akan hancur dan mengemis di jalanan. Ujar Larasati yang membuat Surya Diningrat, Ayudhya dan Ardiansyah mendelikkan matanya. Ardiansyah dan Surya Diningrat penasaran apa maksud ucapan Larasati itu. Apa maksud kamu berbicara seperti itu Laras? Kamu jangan mengarang cerita untuk memfitnah aku. Ujar Ayudhya yang mulai gelagapan. Ayudhya semakin penasaran apa yang sudah diketahui oleh madunya itu. Pikir saja sendiri apa yang sudah kamu lakukan di belakang Mas Adi. Dan jika suatu saat kamu berani macam-macam padaku dan mengusikku lagi, aku pastikan kebusukanmu itu akan terbongkar. Ujar Larasati yang membuat wajah Ayudhya berubah ketakutan. Papa mertuaku yang paling baik hati, lebih baik papa selidiki. Apa benar kedua cucu papa itu darah daging Mas Ardi atau bukan? Karena kalau sampai papa hanya dibohongi, papa akan menyesal seumur hidup. Ujar Larasati yang membuat tubuh Ayudhya langsung bergetar. Begitu juga dengan Surya Diningrat. Sedangkan Ardiansyah yang mendengar itu pun semakin hancur, dia mencoba mencerna ucapan Larasati. Dan Ardiansyah bersumpah akan membuktikan ucapan istri keduanya aku. Tutup mulut kamu Larasati. Jangan mengada-ada dan memfitnahku. Teriak Ayudhya sembari berjalan cepat menghampiri Larasati. Ayudhya melayangkan tangannya ke wajah Larasati, namun dengan sigap wanita itu menahannya dan mendorong Ayudhya sampai terjatuh. Jangan pernah menyentuh tubuhku dengan tangan kotormu itu. Permainan kamu dengan pria itu akan segera berakhir.
Kamu akan hancur. Begitu juga dengan kedua anakmu, ujar Laras sembari berjalan meninggalkan Ayudhya dan Suryadiningrat yang masih mematung di tempatnya. Sedangkan Ardiansyah memeluk erat tubuh Nadia, pria parubaya itu benar-benar hancur. Dia tidak menyangka kalau selama ini hanya ditipu oleh istri pertamanya itu. Ayah harus kuat. Ayah harus sabar seperti ibu dan aku menahan penghinaan dan penderitaan selama ini. Tunjukkan pada wanita itu kalau ayah masih terlihat bodoh. Ikuti permainan dia ya. Hancurkan hatinya, berikan pembalasan yang setimpal untuk aku dan ibu, ujar Nadia sembari memeluk tubuh Ardiansyah. Tubuh pria parubaya itu bergetar, dia menganggukkan kepalanya sembari mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Ayah akan membalas apa yang sudah dilakukan Ayudhya pada kamu dan ibumu nak. Ayah pastikan akan. 81. Membuat dia menangis darah setiap hari di rumah ini, ayah akan hancurkan hatinya setiap detik, ujar Ardiansyah sembari mempererat pelukannya pada tubuh sang putri. Nadia dan Galaksi membawa Ardiansyah pergi ke apartemen mereka. Mereka tahu pria parubaya itu sekarang sedang hancur. Nadia takut ayahnya itu akan sakit dan drop, karena itu Nadia akan mencoba untuk meredam amarah sang ayah terlebih dahulu. 52. 82. 05. Nadia dan Galaksi membawa Ardiansyah ke apartemen. Nadia juga sudah menghubungi Larasati kalau dia membawa sang ayah. Larasati sudah berjanji akan menyusul suami dan putrinya ke apartemen. Sejak sampai di apartemen sang putri, Ardiansyah hanya diam saja. Tangan pria parubaya itu terus mengepal kuat, entah apa yang sedang dipikirkan Ardiansyah sekarang. Yang jelas pria itu seperti orang linglung. Buatkan minuman hangat untuk ayah sayang, biar dia sedikit lebih tenang, ujar Galaksi sembari mengelus punggung sang kekasih. Nadia menganggukkan kepalanya, dia menyuruh pelayannya membuatkan minuman hangat untuk Ardiansyah. Ayah. Sudah jangan pikirkan yang sudah berlalu. Nadia tidak ingin ayah sakit, 2 minggu lagi Nadia sama Mas Laksi mau nikah. Dan ayah harus menjadi wali nikah untuk Nadia, jadi ayah harus sehat. Tunggu sebentar, ibu sedang perjalanan menuju ke sini, ujar Nadia sembari menggenggam kedua tangan Ardiansyah dengan erat. Jujur Nadia tidak tega melihat ayahnya hancur, ternyata selama ini bukan cuma dia saja yang terluka dan menderita karena berpisah. Tapi Ardiansyah juga sama, Nadia bisa melihat kalau ayahnya itu tidak tahu apa-apa. Dan dia sudah ditipu mentah-mentah selama ini. Maafkan ayah nak, ayah terlalu lemah. Karena itu kamu kehilangan kasih sayang ayah selama ini, ayah tidak tahu kalau ibumu menderita selama 8 tahun, ayah bodoh. Ayah benar-benar laki-laki terbodoh sedunia. Ujar Ardiansyah sembari memukul-mukul kepalanya sendiri. Nadia memeluk erat tubuh sang ayah, dia benar-benar tidak tega melihat ayahnya menyalahkan dirinya sendiri. Namun beberapa saat kemudian, Nadia lega karena Larasati sudah sampai di sana. Ayah harus kuat, Nadia tidak mau ayah sampai sakit. Ibu masih sangat seksi ya, kalau ayah sampai sakit dan meninggalkan dunia ini, masih banyak pria yang akan menjadikan ibu istri mereka, ujar Nadia menggoda sang ayah. Kenapa kamu berbicara seperti itu nak? Ayah akan selalu sehat, ayah harus menebus waktu yang kita buang sia-sia selama ini. Ayah akan berusaha membahagiakan ibumu,
ujar Ardiansyah yang mencoba terlihat tegar. Melihat kedatangan Larasati, Ardiansyah langsung berlari ke hadapan sang istri dan bersujud di kaki Larasati. Maafkan aku sayang, maafkan suamimu yang brengsek ini, ujar Ardiansyah sembari bersujud dan menundukkan kepalanya di hadapan sang istri. Aku bodoh. Aku terlalu lemah. Aku terlalu takut pada papa, aku tidak ingin kehilangan kalian berdua. Papa selalu mengancamku dengan keselamatan kalian, karena itu aku selalu menurut tanpa tahu apa sebenarnya yang terjadi pada kalian berdua, ujar Ardiansyah yang membuat Larasati tersenyum sembari mengusap air matanya. Wanita parubaya itu menarik sang suami agar berdiri. Larasati langsung memeluk tubuh suaminya itu dengan erat. Aku tahu Mas, semuanya bukan murni kesalahan kamu. Kami yang terlalu lemah karena kami tidak punya apa-apa, jadi kami tidak bisa melawan. Sekarang apa yang akan Mas lakukan pada Ayudhya? Tanya Larasati yang membuat Ardiansyah mengepalkan tangannya. Sekarang belum saatnya aku menenggelamkan dia ke dasar. Aku masih harus memberikan rasa sakit yang seharusnya dia terima karena sudah menghancurkan hidup kalian berdua. Setelah dia sudah kenyang dengan rasa sakit itu, aku akan membuangnya dari hidupku. Ujar Ardiansyah sembari mengepalkan tangannya kuat-kuat. Dan satu lagi Mas, aku tidak akan membeberkan apa yang aku ketahui sama kamu. Kamu yang harus mencari tahu sendiri, ujar Larasati yang membuat Ardiansyah penasaran. Apa kamu yakin kalau elang dan seren itu adalah darah daging kamu Mas? Kalau kamu tidak yakin, kamu harus menyelidikinya sendiri, ujar Larasati yang membuat jantung Ardiansyah berdegup sangat kencang. Pria parubaya itu membayangkan wajah putra dan putrinya. Apa benar yang dikatakan oleh Larasati? Dan dia harus mencari bukti sendiri. 83. Ardiansyah sangat menyayangi elang dan juga seren, kedua anaknya itu selalu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Ardiansyah sejak kecil. Dan mereka berdua adalah anak yang manis dan penurut. Ardiansyah tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti seandainya seren dan elang itu bukanlah darah dagingnya. Apakah kamu tahu sesuatu sayang? Katakan padaku. Tanya Ardiansyah sembari mengguncang-guncang pundak sang istri. Iya aku tahu, tapi kamu harus membuktikannya sendiri. Aku tidak ingin kamu menganggapku hanya mengada-ada dan memfitnah saja, maka dari itu kamu harus cari tahu dan membuktikannya sendiri, ujar Larasati yang membuat Ardiansyah menganggukkan kepalanya. Iya sayang, aku akan mengusut semuanya sampai tuntas. Aku juga akan membalas apa yang papa lakukan sama kamu, ujar Ardiansyah yang membuat Larasati menggelengkan kepalanya. Tidak Mas, urusan papa itu akan menjadi urusanku. Bagaimanapun dia adalah ayah kandung kamu Mas, kalau kamu yang bertindak itu tandanya kamu berani dan durhaka pada ayahmu. Biar aku dan Nadia yang mengatasi Papa Surya, aku sudah punya rencana yang bagus. Yang bisa membuat papamu itu insaf, ujar Larasati meyakinkan sang suami. Sudah ya jangan sedih lagi, ajak mama ke kamar sana. Sepertinya kalian perlu mendinginkan kepala, ujar Nadia sembari terkekeh. Larasati tersenyum, wanita parubaya itu membawa sang suami masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Sedangkan Nadia sedang merebahkan kepalanya di atas pangkuan galaksi. Ayo ke apartemen Mas saja sayang,
kita juga perlu mendinginkan kepala, ujar Galaksi yang membuat Nadia mencebikkan bibirnya. Sabar Mas, pernikahan kita ukuran 2 minggu lagi. Aku janji nanti saat malam pertama kita aku akan memberikan servis yang memuaskan, ujar Nadia yang membuat Galaksi menggigit bibir bawahnya. Dia gemes sekali pada calon istrinya itu, ingin rasanya Galaksi membawa Nadia ke kamar. Namun dia tidak mempunyai nyali untuk melakukan itu sekarang. Kamu jangan meracuni otakku dengan berbicara seperti itu, kamu sudah membangunkan sesuatu yang sedang tidur, ujar Galaksi yang membuat Nadia memutar bola matanya malas. Aku butuh healing Mas, bagaimana kalau malam ini kita jalan-jalan, ujar Nadia yang membuat senyuman Galaksi langsung merekah. Oke, siapa takut, ujar Galaksi penuh semangat. Larasati dan Ardiansyah akan kembali ke rumah nanti malam. Laras juga sudah menghubungi Suci agar kembali ke rumah suaminya itu untuk mengawasi Ayudhya. Mobil yang dikendarai Rafael, Yola dan si kecil Kenzo sudah berada di gerbang rumah besar Tuan Agung. Seorang satpam menghampiri mobil Rafael, pria tua itu tersenyum saat melihat penampakan Yola di sana. Nona, sapa satpam itu dengan mata yang berbinar. Pak Sarip. Apa Papa ada di rumah Pak? Tanya Yola sembari menatap satpam yang sudah bekerja di rumahnya belasan tahun itu. Ada Nona silakan masuk, ujar Pak Sarip sembari membuka pintu gerbang rumah mewah itu lebar-lebar. Tuan Agung yang sedang berada di ruang tamu bersama Farida dan juga Risa terkejut saat melihat penampakan mobil mewah yang masuk ke halaman rumahnya. 84. Farida dan Risa langsung berjalan menuju pintu, ibu dan anak itu membelalakkan matanya saat melihat penampakan Yola yang turun dari dalam mobil bersama Rafael. Ngapain anak durhaka itu datang ke rumah ini lagi? Ujar Faridah yang membuat Tuan Agung langsung beranjak dari duduknya. Jantung pria parubaya berdegup dengan kencang saat melihat penampakan Yola yang baru saja turun dari dalam mobil. Ada rasa hangat dan nyeri yang dirasakan oleh Tuan Agung saat melihat putri satu-satunya itu. Kenapa Papa diam saja? Lihatlah anak tidak tahu malu itu Pak. Kenapa Papa tidak menyuruh satpam langsung mengusirnya saja, ujar Faridah yang membuat Tuan Agung tetap terdiam. Tanpa sadar pria parubaya itu keluar, dia menatap putrinya yang juga menatapnya dengan tatapan kecewa. Selamat pagi Tuan Agung, sapa Rafael yang langsung menyalami pria parubaya itu dan itu sukses membuat Tuan Agung tersadar. Selamat pagi Tuan Rafael, jawab ayah kandung Yola itu sembari membalas menjabat tangan Rafael. Namun pria parubaya itu membeku saat mendengar suara pria kecil yang berteriak memanggilnya. Kakek! Teriak Kenzo yang langsung berlari dan memeluk kaki Tuan Agung dan ibu sukses membuat Tuan Aku membeku menatap pria kecil di hadapannya. Tanpa sadar tangan Tuan Agung terulur dan mengelus puncak kepala Kenzo. Hai nak! Siapa nama kamu? Tanya Tuan Aku lalu berjongkok menatap mata pria kecil di hadapannya. Namaku Kenzo Kek, Mama sama Papa bilang Kenzo mau diajak ke rumah kakek. Dan Kenzo juga pernah melihat foto kakek di handphone Mama, ujar pria kecil itu jujur. Dan itu sukses membuat hati Tuan Agung menghangat. Sedangkan Farida dan Risa menggempalkan tangannya melihat Tuan Agung menyambut kedatangan Yola dan juga putranya dengan mata yang berbinar. Yola sendiri tidak bereaksi, wanita cantik itu hanya memasang wajah datarnya saja. Maaf Tuan Agung, ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan Anda, ujar Rafael to the point. Baiklah, ayo silakan masuk, jawab Tuan Agung sembari mengangkat tubuh mungil Kenzo ke atas gendongannya.
Pria parubaya itu menatap sang putri yang sedari tadi tidak mau memandangnya. Yola hanya mengarahkan pandangannya ke samping, sembari memeluk lengan Rafael, sedangkan Tuan Agung sebenarnya ingin sekali memeluk tubuh putrinya itu, namun dia tidak memiliki nyali. Kenapa Papa malah membiarkan mereka masuk? Yola sudah mempermalukan keluarga kita, Pak. Anak yang Papa gendong itu anak haram. Ujar Farida yang membuat Tuan Agung langsung menatap tajam istrinya itu. Diam kamu mah. Jangan bicara sembarangan. Kalau kamu tidak suka lebih baik kamu meninggalkan kami. Bentak Tuan Agung yang membuat Risa dan Farida terkejut. Jangan mencari gara-gara denganku. Aku bersumpah akan menghancurkan kalian kalau kalian berani mengusik putraku. Siap-siap saja kalian berdua hancur. Karena aku akan mencari bukti dan membuka kedok kalian berdua, ujar Yola yang membuat tubuh Farida dan Risa langsung menegang. Sedangkan Tuan Agung langsung terdiam mendengar suara putrinya itu. Cepatlah katakan maksud kedatangan kita ke sini, Mas. Aku tidak mau berlama-lama di rumah ini. Dulu rumah ini adalah surga untuk Mama dan aku. Sekarang rumah ini seperti neraka. Bernafas saja dadaku sangat sesak, ujar Yola yang membuat hati Tuan Agung terasa nyeri. Tatapan putrinya sangat dingin bahkan, Tuan Agung sangat rindu putri yang manja dan juga sangat lembut dulu. Dia berpikir apakah mungkin dia yang bersalah, apakah dia yang sudah tega membuang putrinya tanpa mau mendengarkan penjelasan dari Yola. Pikiran Tuan Agung berkecambuk, namun dia masih ragu untuk mengakui kesalahannya. 85. Risa dan Farida tidak pergi kemanapun, mereka penasaran dengan apa yang ingin disampaikan oleh Rafael pada Tuan Agung. Namun mereka tidak berani berkomentar lagi, karena sepertinya Tuan Agung sudah mulai tidak mau menuruti ucapan mereka berdua. 51. 86. 06. Rafael masih belum mengutarakan maksud kedatangannya ke rumah Tuan Agung. Pria tampan itu masih menatap sang putra yang sedang mengobrol dengan kakeknya itu. Kakek kok nggak pernah datang menemui Kenzo sih, kek? Padahal selama ini Kenzo menunggu kakek, ujar pria kecil itu yang membuat Tuan Agung langsung terdiam. Maafin kakak ya nak, kedepannya kakek akan sering datang menemui kamu. Kakek benar-benar minta maaf, ujar Tuan Agung yang terlihat sangat menyesal. Sudah Mas. Kenapa sih kamu betah banget di sini? Di sini itu bawahnya panas, mungkin ada nenek sihir. Cepat katakan apa maksud kedatangan kita, omel Yola sembari meremas tangan calon suaminya itu. Rafael tersenyum lalu menulis puncak kepala calon istrinya itu, dia tahu kalau Yola sudah tidak betah berada di sana. Maaf sebelumnya Tuan Agung, kedatangan saya ke sini ingin meminta Tuan untuk menikahkan kami lusa, saya dan mamanya Kenzo akan menikah secara resmi. Jadi kalau Tuan Agung memang bersedia, saya ingin Anda menikahkan kami berdua. Seandainya saja saya tahu gadis malam itu adalah Yola, saya pasti akan menikahi Yola sejak itu. Tapi sayang pertemuan kami malam itu tidak disengaja dan kami cuma sama-sama dijebak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan saya sangat menyesal tidak menemukan Yola lebih cepat, sehingga dia dan putra kami harus menderita selama ini, ujar Rafael panjang lebar. Dan itu sukses membuat Tuan Agung langsung membeku. Pria parubaya itu teringat kejadian 6 tahun yang lalu, di mana dia mengusir sang putri tanpa mau mendengar penjelasan dari putrinya.
Karena terhasut omongan orang lain. Pasti, saya akan datang untuk menikahkan kalian berdua, jawab Tuan Agung sembari menatap putrinya yang memandang ke arah lain. Sudah Mas. Ayo kita pulang, Gut Caryola yang langsung berdiri. Dasar anak tidak tahu diri. Nggak ada sopan-sopannya sama orang tua, cibir Farida yang membuat Tuan Agung dan Yola menatap tajam Farida. Cukup mah. Lama tidak perlu ikut campur urusan aku dan anakku, cukup bersih putri mama saja sendiri. Ujar Tuan Agung yang membuat Farida langsung terdiam. Kalau begitu kami permisi dulu Tuan, ini undangan pernikahan kami berdua akan menunggu kedatangan Tuan Agung, ujar Rafael sembari mengambil alih Kenzo dari gendongan calon mertuanya itu. Tuan Agung masih membeku, dia menatap sang putri yang sudah berada di ambang pintu rumahnya. Pria parubaya itu berjalan di belakang Rafael, sebenarnya dia ingin minta maaf pada putrinya itu. Tapi dia takut kalau putrinya menolaknya, dia akan mencari waktu yang tepat untuk berbicara berdua dengan Yola. Tuan Agung hanya bisa menatap kepergian mobil Rafael, sedangkan Risa dan juga Farida mengepalkan tangannya melihat Tuan Agung yang kembali luluh. Papa apa-apaan sih? Kenapa Papa malah ingin menikahkan mereka? Yola itu sudah mempermalukan Papa. Kenapa Papa masih menganggapnya putri? Ujar Farida yang membuat Tuan Agung mengepalkan tangannya. Diam kamu Farida. Bagaimanapun Yola itu darah dagingku. Mungkin dulu aku memang terlalu bodoh dan egois. Sehingga aku tidak mau mendengarkan apapun penjelasan putriku. Kalau kamu tidak terima, lebih baik diam. Atau pergi saja dari rumah ini. Ujar Tuan Agung yang membuat Risa dan juga Farida mendelikkan matanya karena terkejut. Sekarang saja Tuan Agung belum tahu apa yang sudah dilakukan Risa pada Yola. Seandainya saja dia tahu, pasti Tuan Agung tidak akan mengampuni ibu dan anak itu. 87. Ardiansyah memutuskan mengajak Larasati pulang lebih awal, mereka tidak jadi pulang malam karena Ardiansyah ingin melihat apa yang sedang dilakukan oleh Ayudhya. Pria parubaya itu juga menyuruh seseorang di rumah kediaman Surya di Ningrat untuk mengambil sampel rambut Seren dan juga Lang. Ardiansyah sendiri yang akan membuktikan kalau putra dan putrinya itu darah dagingnya atau bukan. Mas Ardi yakin ingin pulang sekarang. Apa kita mampir ke hotel dulu bersenang-senang Mas? Tanya Larasati sembari menggenggam tangan sang suami. Ardiansyah tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya. Lebih baik kita bersenang-senang di rumah saja sayang, aku akan membuat Ayu menangis darah karena iri dengan kebahagiaan kamu, ujar Ardiansyah sembari mencium punggung tangan sang istri. Oke, siapa takut? Aku juga sudah sangat mendambakan sentuhan kamu Mas, tadi malam kamu pasti bersenang-senang dengan Ayudhya. Bisik Larasati di telinga sang suami. Tidak sayang, tadi malam aku memang sempat melakukannya bersama Ayudhya. Tapi hanya sebentar, dia marah karena aku meneriakkan nama kamu sangat pelepasan. Aku tidak bisa melakukannya dengan Ayudhya kalau tidak membayangkan wajah kamu, ujar Ardiansyah yang membuat Larasati terkekeh. Jangan gombal kamu Mas. Paling itu cuma alasan kamu saja, cibir Larasati namun Ardiansyah menggelengkan kepalanya. Pasangan suami istri itu tidak peduli walaupun di kursi kemudi ada Pak Sopir, yang jelas Ardiansyah akan memberi pelajaran pada Ayudhya. Namun sayang,
Saat sampai di rumahnya Ayudhya tidak ada di rumah. Entah dia pergi kemana, menurut Suci Ayudhya berpamitan pergi ke rumah Surya Diningrat untuk mengambil barangnya yang tertinggal. Sedangkan Surya Diningrat sedang kucing-kucingan dengan Suci, pria tua itu sangat geram pada Suci. Suci benar-benar tidak bisa dia dekati, wanita cantik itu terang-terangan menolak Surya Diningrat. Padahal pria tua itu sudah sangat merindukan Suci sejak kemarin. Jam menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, Galaksi menjemput Nadia di apartemennya. Dan sekarang mereka berdua sedang berada di apartemen Damar. Niat Nadia ingin mengajak pengantin baru itu bersenang-senang bersama, bahkan Nadia sudah menghubungi Andini dan Samuel. Dan sekarang mereka berdua sudah menunggu Galaksi dan Nadia di basement apartemen. Gue sih kepengen keluar senang-senang sama lu Nat, tapi cara jalan gue aneh. Gue masih mengganjal dan perih, tuh mantan buaya darat udah menghajar gue habis-habisan tadi malam. Sepertinya dia lagi kesetanan, ujar Rere yang sekarang berada di ruang tengah apartemen sang suami berdua dengan Nadia. Sakit tapi enakan Re, makanya lu pasrah walaupun diajar habis-habisan. Ledek Nadia yang membuat Rere mencebikkan bibirnya. Enak sih enak Nat, tapi lihat sekarang gue udah kayak bebek jalannya, jawab Rere sembari mengerucutkan bibirnya. Rejeki nomplok dong Bang Damar. Pantesan dia maruk banget, orang dia udah berpuasa berbulan-bulan. Apalagi lu orang pertama buat dia, ya jelaslah dia ketagihan, ujar Nadia sembari terkekeh. Makanya gue sebel banget sama dia. Orang milik gue masih bengkak gitu, dia malah minta nambah, jawab Rere yang membuat tawa Nadia pecah. 88. Harusnya lu bersyukur Re. Sebelum ngerasain milik lu aja dia udah tobat, apalagi kalau udah pernah ngerasain milik lu. Pasti dia nggak bakalan berani ngelirik wanita lain, ujar Nadia sembari mengelus punggung sahabatnya. Ya semoga saja. Karena kalau sampai itu terjadi, gue potong-potong burungnya. Gue kasih makan kucing, ujar Rere sembari tertawa cekikikan. Sayang dong Re, lu kan jadi nggak punya mainan kalau malam. Imbuh Nadia yang membuat tawa mereka berdua pecah. Sampai-sampai Galaksi dan Damar yang ada di ruang tamu pun penasaran dengan obrolan kedua wanita cantik itu. Lu senang-senang aja sama Bang Laksinat, gue malu kalau jalan. Pasti gue diledek nanti sama Bang Samuel, nanti saja kalau gue udah mendingan. Kita jalan-jalan bareng, ujar Rere yang dianggupi oleh Nadia. Akhirnya Galaksi dan Nadia pun memutuskan untuk bersenang-senang bersama Andini dan juga Samuel. Mereka ingin pergi ke klub untuk bersenang-senang. Setelah makan malam, Larasati dan Ardiansyah masuk ke dalam kamar menerka. Sedangkan sampai malam begini Ayudhya belum pulang, entah apa yang sedang dilakukan oleh wanita itu. Namun yang jelas beberapa anak buah Larasati sudah membuntuti kemanapun wanita itu pergi, dan mereka mengatakan sekarang Ayudhya sedang berada di rumah Surya Diningrat diantar oleh sopirnya. Sekarang jam menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, Surya Diningrat gelisah, pikirannya kacau mengingat sikap dingin Ardiansyah padanya. Bahkan sepanjang makan malam tadi Ardiansyah tidak mengucapkan sepatah kata pun pada ayahnya itu. Surya Diningrat sudah mencoba membuka pembicaraan, namun Ardiansyah bersikap dingin dan menjawab pertanyaannya dengan anggukan dan gelengan saja.
Pria tua itu melirik minumannya yang ada di atas nakas, dia merasa haus. Karena itu Surya Diningrat menenggaknya sampai tandas. Beberapa menit kemudian dia mulai gelisah lagi. Senjata perangnya itu tiba-tiba terbangun dan mulai berdenyut. Sekarang yang ada di dalam otaknya adalah suci, kali ini Surya Diningrat tidak akan melepaskan wanita itu. Lagi. Kamu benar-benar membuatku gila Suci. Aku tidak akan melepaskan kamu kali ini, gumam Surya Diningrat sembari beranjak dari tempat tidur. Pria tua itu keluar dari kamarnya, dia menuruni tangga dan menatap pintu kamar Suci yang tidak jauh dari dapur. Dia melangkah perlahan dan membuka pintu kamar Suci berharap tidak menimbulkan suara. Surya Diningrat bisa bernafas lega karena dia melihat Suci yang sudah tertidur pulas di atas ranjang dengan mengenakan daster batik. Surya Diningrat berjalan mendekat, dia menelan ludahnya melihat penampakan paha mulus Suci yang terpampang nyata di hadapannya. Surya Diningrat tidak peduli Suci benar-benar tidur atau hanya pura-pura tidur, pria tua itu naik ke atas tempat tidur Suci dengan perlahan. Dia sudah tidak bisa menahan diri lagi, bahkan Surya Diningrat melepaskan piyama tidurnya terlebih dahulu. Dia yakin Suci tidak akan berani berteriak seandainya perbuatannya nanti ketahuan oleh wanita itu. Dengan tubuh yang sudah polos, tangan Surya Diningrat terulur menyingkap daster yang dikenakan oleh Suci, dia menelan ludahnya kasar saat menatap bagian bawah tubuh Suci. Suci memang tidak pernah mengenakan dalaman saat tidur, dan itu sudah diketahui oleh Surya Diningrat. Kita lanjutkan nanti para reader, insya Allah nanti double up. 89.07 Galaksi, Nadia, Samuel dan Andini sudah berada di sebuah klub. Mereka berempat duduk di sofa yang tidak jauh dari beberapa orang yang sedang berjoget dengan alunan musik DJ. Lu nggak mau minum bos? Tanya Samuel sembari menenggak minuman haram di hadapannya. Enggak, gue takut hilaf, jawab Galaksi sembari duduk bersandar menggenggam tangan Nadia. Awas aja kalau sampai kamu mabuk mas. Aku lempar dari dalam mobil, ujar Andini yang entah kenapa mulai membuka pembicaraan, padahal biasanya gadis cantik itu hanya diam saja. Jangan tega gitu dong Din, kamu nggak kasihan. Orang seganteng ini kok mau dilempar dari mobil, ujar Samuel yang membuat Andini memutar bola matanya malas. Ganteng dari Hong Kong. Gumam Andini yang masih bisa didengar oleh semua orang yang ada di sana. Nadia pun terkekeh melihat raut wajah masam Andini. Terus kita mau ngapain datang ke sini kalau nggak senang-senang? Tanya Samuel yang masih melanjutkan menyesap minuman yang ada di tangannya. Kita cuma mau mencari suasana baru, sama lihat orang joget-joget saja, jawab Nadia sembari menyesap orange juice yang ada di hadapannya. Nggak asik ah kalian, seharusnya kita minum sampai mabuk, ujar Samuel yang membuat Galaksi mendengus kesal. Nggak usah banyak bacot lu Sam. Kalau pengen mabuk ya mabuk aja. Nanti kalau udah teler kita lempar ke jalanan biar dipungut sama pemulung, ujar Galaksi yang membuat Samuel mencebikkan bibirnya. Biasanya lu juga mabuk kalau datang ke tempat ini bos, lu juga pernah uring-uringan gara-gara melihat Nadia mesra-mesraan sama almarhum suaminya dulu di sini, ujar Samuel yang membuat Nadia langsung menatap Galaksi. Jangan bahas yang udah berlalu Sam. Jangan macam-macam lu. Ujar Galaksi yang membuat Samuel langsung terdiam. Apa sih mas yang dikatakan oleh Bang Samuel tadi? Tanya Nadia penasaran. Bukan apa-apa sayang, jangan dengarkan ocehan dia yang ngelantur.
Sepertinya dia sudah mabuk, ujar Galaksi sembari merangkul pundak Nadia. Namun kesenangan mereka harus tersiksa saat seseorang langsung mencekal tangan Andini. Andini yang terkejut pun langsung mendongakkan kepalanya. Dia mendelikkan matanya saat melihat penampakan pria yang langsung membuat moodnya hancur. Andini, kenapa kamu ada di tempat ini? Tanya seorang pria yang mungkin usianya sepantaran dengan Andini. Andini menepis tangan pria itu, dia menadengus kesal saat melihat penampakan pria yang sangat dia kenal. Itu bukan urusan kamu. Jawab Andini langsung menyambar minuman yang ada di tangan Samuel dan menenggaknya hingga tandas. Woi, lu salah minum Din. Gue nggak tanggung jawab kalau lu mabuk, ujar Samuel sembari menyambar gelas yang ada di tangan Andini. Aku mau bicara sama kamu Din, ujar pria itu sembari menarik tangan Andini sampai gadis cantik itu berdiri. Namun Samuel langsung menahannya. Siapa lu main tarik-tarik Andini sembarangan? Tanya Samuel yang langsung berjalan dan berdiri di hadapan. 90. Andini menangis, lalu tertawa dan menangis lagi. Dan itu sukses membuat Nadia dan Galaksi tertawa terbahak-bahak. Gue nggak tahu apa yang sudah dia alami, tapi yang jelas kayaknya Kak Andini benar-benar terluka. Sepertinya alasan kenapa dia jadi seperti ini itu pria yang tadi, ujar Nadia sembari menatap Andini yang sekarang masih berada di atas pangkuan Samuel. Gue rasa juga begitu. Gue udah berbulan-bulan berhadapan sama nih anak, dia nggak pernah sekalipun agresif seperti ini, biasanya dia tenang. Nggak pernah banyak bicara, wajahnya selalu datar dan nggak pernah mau ngomong duluan sama gue kalau bukan menyangkut tentang pekerjaan, jawab Samuel yang masih mencoba menenangkan Andini. Udah lu jangan gerak-gerak terus Din. Lu udah membangunkan senjata gue. Sial banget sih gue. Gue nggak bisa mesen cewek bayaran lagi. Kalian bawa pulang saja si Andini ini, kepala gue bisa meledak kalau dia terus seperti ini, omel Samuel yang membuat Nadia dan Galaksi tertawa terbahak-bahak. Kan abang yang berangkat sama Kak Andini, jadi abang harus bertanggung jawab. Antarkan dia pulang ke rumahnya, jawab Nadia yang membuat Samuel mendelikkan matanya. Mending gue bawa pulang ke apartemen gue, bisa-bisa gue dipenggal sama Pak Firman kalau gue bawa anaknya pergi lalu pulang dengan keadaan mabuk seperti ini, ujar Samuel sembari bergidik ngeri. Jangan aneh-aneh lu Sam, bisa-bisa anak orang lu perkosa beneran kalau lu bawa ke apartemen lu. Sahut Galaksi. Lah terus mau gue kebawa kemana, apa ke hotel saja ya? Ujar Samuel yang mendapat lemparan kacang dari Nadia di wajahnya. Bawa ke apartemen aku saja bang, bisa-bisa beneran abang unboxing anak orang nanti, ujar Nadia yang membuat Samuel menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kamu pria brengsek. Kamu pelin-pelan dan tidak punya pendirian. Aku tidak sudi memberikan hatiku padamu sialan. Unempat Andini sembari menjabak rambut Samuel sampai pria tampan itu menejerit kesakitan. Ah! Sial banget sih gue. Muka, badan sama kepala gue udah sakit semua gara-gara diacak-acak sama nih anak. Ujar Samuel sembari menarik tangan Andini dari kepalanya. Tanpa aba-aba Samuel langsung menyambar bibir Andini dan melumatnya dengan rakus. Sialan. Nekat tuh anak. Awas kalau besok Andini sadar, lu bakal dihajar sama dia. Ujar Galaksi namun tidak digubris oleh Samuel, pria tampan itu terus melumat abis bibir Andini,
tidak peduli saat Nadia dan Galaksi sudah mendelikkan mata padanya. Bahkan Andini pun membalas apa yang dilakukan oleh Samuel padanya. Gadis cantik itu membuka mulutnya lebar-lebar saat indera pengecap Samuel menerobos masuk menjelajahi rongga mulutnya. Sialan lubang. Ini namanya pelecehan. Carocos Nadia tidak terima. Namun Galaksi menahan tangan calon istrinya itu dan memeluknya dengan erat. Aku juga kepingin yang, ayo kita lakukan juga, ujar Galaksi yang membuat Nadia mendelikkan matanya. Nadia menggeplak pundak Galaksi, calon suaminya itu benar-benar membuatnya geranem. Jangan aneh-aneh kamu mas. Aku nggak mau khilaf ya. Pernikahan kita kurang 2 minggu. Apa perlu kita tunda lagi 1 bulan? Tanya Nadia yang membuat Galaksi langsung mingkem. Jahat banget sih yang. Menunggu 2 minggu lagi aja udah kayak 2 tahun, kamu mau menundanya lagi. Cerocos Galaksi sembari mengerucutkan bibirnya. Jam sudah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nadia mengajak Samuel dan juga Galaksi untuk pulang. Sekarang 91. Samuel sedang menggendong Andini di dalam dekapannya. Lebih baik lu tinggalin aja mobil lu di sini Sam, gue takut terjadi apa-apa sama lu kalau lu nyetir sendiri. Iya kalau Andini nggak merancau lagi dan grepe-grepe lu. Kalau dia bangun terus ngajak lu nina-ninukan berabe, ujar Galaksi yang membuat Samuel mencebikkan bibirnya. Bilang aja lu senang kalau gue tersiksa bos, lu nggak tahu aja kepala gue udah kayak mau pecah ini, ujar Samuel yang langsung berjalan menuju mobil Galaksi. Nadia dan Galaksi hanya geleng-geleng kepala melihat wajah masam Samuel, sedangkan Andini sudah tertidur di dalam dekapan Samuel. Enak banget lu Sam. Kenapa gue sekarang jadi sopir lu? Omel Galaksi sembari duduk di kursi kemudi. Sedangkan Nadia berada di sampingnya. Samuel masih mendekap erat tubuh Andini di atas pangkuannya. Sekali-sekali gue cosplay jadi bos, lagian gue udah babak belur dianiaya sama nih anak. Awas aja kalau dia sampai nggak mau jadi pacar gue, bener-bener gue perkosa dia nanti, ujar Samuel sembari menatap wajah cantik Andini yang ada di dalam pelukannya. Udah deh lu jangan banyak bacot. Kalau berani langsung lamar saja sama Pak Firman. Gue jamin dia nggak bakalan nolak, tapi belum tentu si Andini mau sama lu, ujar Galaksi lalu menginjak pedal gasnya. Sedalam apa sih luka yang diberikan itu laki-laki sama kamu Din? Kenapa kamu jadi gila seperti ini setelah ketemu sama dia? Mending lu pacaran aja sama gue jamin lu bakalan bahagia selamanya, ujar Samuel yang membuat Galaksi memutar bola matanya malas. Yang ada dia makin makan hati kalau pacaran sama lu Sam, lu kan 11-12 sama si Damar. Tapi sekarang bedanya si Damar udah tobat karena dapat lobang yang masih segelan, ujar Galaksi yang membuat Samuel mencebikkan bibirnya. Hina aja gue terus bos, gue emang selalu jadi bulan-bulanan lu, ujar Samuel yang membuat Galaksi dan Nadia terkekeh. Samuel membelai wajah cantik Andini, Andini sebenarnya sangat cantik. Namun karena penampilannya yang tomboy, polos tanpa make up sedikit pun dan wajahnya yang selalu datar membuat gadis cantik itu seperti patung. Jarang sekali berekspresi selain dengan orang-orang tertentu. Nanti setelah sampai rumah lu, gue pinjam kamar mandi nyonya bos. Kalau nggak segera dikeluarin kepala gue bisa pecah, ujar Samuel yang membuat Nadia terkekeh.
Terserah kamu bang, di kamar mandi banyak sabun. Kamu habisin juga nggak apa-apa, jawab Nadia yang membuat tawa Galaksi semakin pecah. Sedangkan Samuel hanya bisa ngacak-ngacak rambutnya dengan kasar. Samuel gemas melihat bibir Andini, bibir mungil itu terasa sangat manis di bibirnya. Bibir kamu benar-benar manis Din, gue berasa pengen kokop lagi, gumam Samuel dalam hati. Namun dia langsung menggeleng-gelengkan kepalanya, sadar otaknya sekarang sedang mesum. Nadia tidak ingin terjadi hal buruk pada Andini, makanya gadis cantik itu memutuskan membawa Andini menginap di apartemennya. Dia yang akan menghubungi Pak Firman kalau Andini ada bersamanya sekarang. Ardiansyah sedang berada di balkon kamarnya, pria parubaya itu baru saja selesai melakukan permainan kuda-kudaannya bersama sang istri. Sekarang Larasati sudah tertidur pulas, sedangkan Ardiansyah tidak bisa memejamkan matanya menantikan kabar dari salah satu pelayan di rumah Surya Diningrat. Halo Tuan, sapa orang di seberang. Bagaimana hasilnya Rukmini? Tanya Ardiansyah pada salah satu pelayan di rumah papanya itu. Saya sudah mendapatkan sampel rambut Tuan muda dan Nona muda. Terus apa yang harus saya lakukan Tuan? Tanya pelayan itu. Berikan sama Pak Tarmin. Biar dia yang mengantar ke perusahaanku, aku sudah menghubungi dia tadi. Tita Ardiansyah yang disanggupi oleh Rukmini.